akan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Shalom. Aduh, merah-merah hari ini ya, tapi bukan Imlek ya. Oke, apa kabar semuanya? Baik? Oke. Ada yang baru datang, kalau ada yang baru datang, perkenalkan sekali lagi. Welcome to MIC Church. Udah lama ya, muka lama. Buat yang belum sadar, hari ini kita masuk ke seri khotbah Wahyu ya, seri khotbah pesan Yesus kepada 7 jemaat. Dan hari ini kita bahas surat kepada jemaat di Pergamus. Minggu lalu ada Pastor Jos membahas tentang jemaat Smyrna. Jadi tanda dari gereja yang sejati itu adalah gereja yang bertahan dalam kesengsaraan. Kalau nggak datang minggu lalu bisa lihat di YouTube, di Messing Christ TV. Dan hari ini kita akan bahas jemaat di Pergamus. Dan saya percaya ini juga relevan untuk kita jemaat di MIC. Karena kita lagi di dalam momen kemerdekaan negara kita, khotbah hari ini saya beri judul Merdeka dan Kenyang. Sama seperti pesan kepada jemaat yang lain, setiap kali ada pesan itu selalu ada hal baik yang Tuhan kasih tahu, kamu baiknya begini. Tapi ada juga hal buruk yang Tuhan ingatkan supaya jemaat itu bisa bertobat gitu ya. Karena setiap kita yang bertobat bertahan sampai akhir itu akan ada upah, ada rewardnya di garis akhir. Dan kita baca sama-sama, kita mulai di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ada nextnya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, firman Tuhan di Wahyu 2 ini. Jadi melalui surat ini dibuka dengan inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Pesan ini dimulai dengan Yesus yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang tajam bermata dua. Kenapa begitu ya? Tuhan baru mulai langsung ngomong pedang. Karena pada waktu zaman Roma itu setiap prajurit itu seperti punya right of sword. Jadi prajuritnya suka jalan kemana-mana bawa pedang. Jadi mereka itu punya otoritas untuk membunuh orang gitu ya. Jadi orang-orang pada takut sama, kalau lihat ada prajurit, pokoknya ada yang government dari pemerintah Roma, mereka takut karena mereka sewaktu-waktu seakan-akan bisa mati gitu kalau mereka nggak suka. Jadi keadaannya jemaat di saat itu adalah mereka lebih takut sama prajurit Roma daripada takut sama Tuhan. Tentunya ini pikiran yang salah, karena Tuhan buka pesan ini, inilah perkataan Tuhan, firman yang punya pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu berarti bisa menusuk dari dua belah pihak ya. Dikatakan, kenapa Tuhan bilang firman seperti pedang bermata dua? Karena firman Tuhan itu sangat powerful. Jadi firman itu bisa memotong pikiran-pikiran kita yang salah. Jadi Tuhan kasih perumpamaan itu seperti pedang, itu harus potong pikiran kita yang salah. Karena sama seperti kanker, kalau di tubuh ada kanker, itu seperti harus dipotong supaya nggak ngegrobot satu tubuh. Jadi belief system
belief system, nilai-nilai pikiran yang salah itu harus dipotong supaya tidak mengganggu keseluruhan hidup kita. Misalnya kita datang ke gereja 1 kali dalam seminggu, itu kalau datang ya. Tapi kita tahu gak, dalam 6 hari, setiap hari kalau kita nggak punya filter iman, kita nggak punya fondasi iman yang kuat, kita akan didoktrin oleh dunia. 6 hari dalam seminggu, kita gerejanya cuma 1 kali dalam seminggu, tapi 6 hari kita akan didoktrin sama dunia. Biasanya doktrin itu akan bikin kita pasti merasa takut, merasa anxiety, merasa khawatir, bahkan bisa merasa depresi karena kita merasa, wah kita comparing hidup kita sama orang lain, kenapa saya nggak seperti dia. Bahkan kalau kita bisa nggak sadar, ada podcast tertentu yang kita dengar setiap hari, yang kita makan setiap hari, yang kita suka. Ternyata ada doktrin-doktrin, pikiran, ide-ide yang salah yang kita makan, yang menyesatkan kita. Makanya setiap minggu, 1 kali dalam seminggu, jangan skip gereja. Tuhan katakan dia itu seperti pedang. Tuhan bilang begini, kalau saya perang, saya tuh nggak perlu pakai pedang. Cukup perkataan aja, itu udah powerful. Jadi firman Tuhan dikatakan bisa menusuk begitu dalam sehingga memisahkan antara jiwa dan roh. Kemudian ada firman katakan, ada yang pernah dengar, the truth shall set you free. Ada firman yang katakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau di zaman dulu, mungkin di zaman Roma juga, zaman dulu, kalau seseorang itu jadi budak, jadi hamba, dia itu selamanya dia nggak akan pernah bebas. Karena dia ada masternya, ada tuannya. Jadi dia milik daripada si tuannya. Sama seperti kalau kita mau terus, kita mau lakukan dosa, kita nggak mau jalanin hidup kita sesuai dengan firman, maka sebenarnya lama-kelamaan kita pasti jadi hamba dosa. Tanpa kita sadari, kita akan jadi gampang karena kita nggak mau jadi hamba Tuhan, kita akan gampang dipengaruhi sama teman kita misalnya. Teman kita ikut judi online, judi offline gitu ya, kita ikut gitu, iseng-iseng. Terus mungkin ada yang suka pinjol, bahkan semua juga pinjol gitu, akhirnya malah nggak bagus. Ketemu sama debt collector, nggak bisa bayar gitu. Kita gampang dipengaruhin sama sekitar kita karena kita pikir, oh lifestyle saya harus ikutin standar dengan seperti yang di sosial media. Akhirnya kita jadi nggak berhikmat, kita belanja yang nggak perlu, hidup kita nggak sesuai firman. Kita pikir kita itu udah bebas, padahal kita itu nggak bebas. Kita itu masih dalam ikatan, kita masih dalam belenggu. Jadi kalau kita itu di dalam hidup ini kita pikir, oh saya bebas kok, tapi ternyata kalau kita masih berlaku seperti orang-orang di dunia yang tidak berhikmat, yang gak sesuai firman, berarti kita sebenarnya bukan hamba Tuhan, kita hamba dosa. Di sini semua ada yang merasa sudah merdeka semua di tempat ini. Tuhan tahu yang bisa memerdekakan kita, yang bisa membuat kita bebas itu cuma kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yaitu Yesus. Jadi dosa lama yang kita pikir pada saat kita terima Tuhan, dosa lama itu udah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan kita tahu Yesus mati di kayu salib. Kita harusnya udah merdeka, kita harusnya udah bebas. Tapi kalau ternyata kita balik lagi ke dosa lama, kita buat lagi dosa yang baru, kita nggak mau jadi pelaku firman, akhirnya kita jadi hamba dosa. Kita jadinya nggak bebas. Kita saat ini harus gimana dong? Kita saat ini kita harus potong pikiran kita yang salah. Kita harus potong pikiran kita yang bikin kita jatuh lagi dalam dosa. Deep down inside kita tahu itu apa, tapi kita nggak mau. Tapi ini saatnya untuk kita mulai potong, oh pikiran itu salah, itu yang selalu bikin saya jatuh, itu circle yang bikin saya jatuh. Ini saatnya untuk potong, kita gantikan dengan kebenaran, kita gantikan dengan firman Tuhan. Jadinya biar kita bisa bebas. Poin yang berikutnya di pesan kepada jemaat, dia bilang seperti ini. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jadi kota Pergamus ini
letaknya di Asia Kecil, kalau di daerah sekarang itu Turki. Kota ini adalah kota yang pusat pendidikan, pusat budaya, pusat agama, semua jadi satu. Jadi kota ini sebenarnya kota yang kaya. Di sini mereka banyak menyembah kaisar, menyembah dewa pagan, dan di situ ada kuil dewa Zeus yang sangat besar. Kalau ada yang nonton film Odysseus tuh ada tuh dia, kuil Zeusnya. Jadi di situ dibilang kenapa dibilang tahta setan? Karena di situ ada altar pagan dewa Zeus yang begitu besar. Dan sampai sekarang sebenarnya reruntuhan dari yang zaman dulu yang kuil Zeus itu, ada orang yang kumpulin reruntuhannya, dibangun lagi di Berlin, di museum di Berlin di Jerman. Jadi Alkitab itu bukan cuman mitos ya, ada sejarahnya juga. Jadi kota Pergamum ini adalah kota yang sangat kaya. Jadi kalau biasa orang kaya peduli sama apa? Peduli sama kesehatan ya. Jadi kalau udah kaya tapi nggak sehat buat apa, ya kan? Nggak bisa dinikmatin. Jadi karena mereka sangat kaya, mereka itu penduduknya mereka concern sama yang namanya kesehatan. Dan makanya di sana ada kuil Asklepios, dia itu dewa kesembuhan, yang simbolnya itu ular. Yang kita tahu kalau di simbol medis sampai sekarang masih pakai ada yang simbol ular gitu ya. Jadi kalau tiap kali ada orang yang mau cari kesembuhan, mereka datang ke kuil ini. Jadi kuil Asklepios ini, di kuilnya ini ada banyak ular yang menjalar, dan kalau kita mau sembuh, kita duduk di situ, ularnya menjalar ke badan kita, katanya bisa sembuh. Di sini ada yang mau sembuh dengan dijalarin ular, nggak ada yang berani ya, mungkin takut kepatok gitu ya. Tapi zaman itu mereka semua melakukan hal itu. Tuhan tahu kalau jadi orang Kristen di Pergamus itu nggak gampang. Di sini pusat penyembahan dewa pagan. Jalan dikit kuil Zeus, jalan dikit kuil Athena, jalan dikit mau ke dokter adanya kuil Asklepios, adanya tempat yang ular itu. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus stay, kamu nggak bisa kemana-mana. Aku tahu di mana tempat di mana kamu diam. Tuhan nggak bilang bahwa kepada jemaat di Pergamus, kamu pindah aja ke kota yang lebih aman, yang nggak ada tahta setannya di situ, nggak ada teritori setan. Tuhan nggak bilang suruh dia pindah. Tuhan tahu saat ini kita tinggal di mana. Tuhan tahu kalau zaman sekarang, kalau kita punya iman yang teguh itu nggak gampang. Kita lihat kiri kanan kita, mereka santai, mereka nggak begitu cinta Tuhan, mereka nggak melayani Tuhan. Kok hidupnya enak? Jangan salah. Kita nggak tahu nanti akhir ujung hidupnya gimana. Sama seperti banyak orang yang Tuhan tempatkan di tempat ini di MIC, karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya purpose dalam hidupmu. Kamu harus stay, kamu harus berdiam untuk kamu mengalami Tuhan. Berapa banyak di sini kita dengar ada kesaksian yang dari satu persatu semua mengalami Tuhan. Jadi saudara jangan cuma dengar kok dia mengalami satu mujizat A, dia mengalami breakthrough B. Kalau saudara nggak ngalamin, datang lagi minggu depan, saudara pasti akan alamin. Karena Tuhan bilang, saya sering tanya, Tuhan MIC itu buat apa? MIC itu seperti, kata Tuhan seperti dalam mimpi, Tuhan kasih lihat itu seperti ada lighthouse, ada mercusuar. Jadi MIC itu adalah seperti terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi kita harus bisa stay, kita harus bisa hadir ibadah, kita mau melayani untuk kita bisa mengalami Tuhan dan diubahkan. Karena janji Tuhan sudah benar-benar ya dan amin bahwa kalau saudara hadir setiap minggu, hidup saudara pasti akan berubah. Kalau belum berubah, datang lagi minggu depan. Jadi perjalanan bersama Tuhan, mengalami Tuhan itu ada proses. Tuhan nggak bilang ikut Tuhan itu gampang. Siapa yang bilang ikut Tuhan gampang? Kita semua yang udah ngalamin proses, kita tahu ada proses yang harus kita jalanin. Ada gunung, ada lembah. Tapi kalau pada saat kita mau terus taat, berapa lama prosesnya itu tergantung dari kita, bukan dari Tuhan. Semakin kita makin mau I surrender God, saya percaya Engkau Tuhan, ya makin cepat prosesnya kita. Tapi kalau kita ngeyel, kita disuruh jalan ke mana, kita nggak mau ikut jalan Tuhan, kita mau sebaliknya, ya makin lama. Sama seperti bangsa Israel, tadinya nyebrang itu cuma butuh 11 hari, akhirnya jadi 40 tahun. Jadi kita harus belajar untuk bisa berdiam tempat di mana yang Tuhan minta kita untuk berdiam. Tapi walaupun begitu, tadi itu yang jeleknya ya. Tapi Tuhan juga bilang ada yang dipuji nih dari jemaat di Pergamus. Tuhan pujinya gimana? Dia bilang seperti ini.
engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ternyata di tengah-tengah banyak yang nyembah dewa-dewa pagan, tapi ternyata ada loh jemaat Pergamus, ada loh jemaat Kristen yang nggak nyangkal iman. Bahkan sampai ada yang namanya Antipas, dia ini sebenarnya tidak terlalu banyak keterangannya, tapi dikatakan Antipas itu seperti seorang dokter, tapi dia Kristen. Jadi pada saat dia ditanya, kamu itu menyembah dewa apa? Dia bilang, oh saya nyembah Tuhan Yesus Kristen. Akhirnya karena ada yang ngadu, dia bilang, wah berarti kamu nggak setia sama Kaisar, karena kamu tidak menyembah Kaisar. Akhirnya dia diadu sama ke pemerintah Roma dan akhirnya dia dibunuh. Dibunuhnya caranya gimana? Dibikin barbecue, dipanggang hidup-hidup. Jadi Antipas Tuhan bilang jadi saksiku. Padahal ada yang dipanggang hidup-hidup dijadiin barbecue tapi mereka tetap setia, mereka tetap ikut Tuhan. Jadi Antipas ini dipersekusi karena iman. Kalau saudara ada yang jadi ngeri gitu, waduh jadi Kristen ngeri, saudara jangan takut. Karena zaman sekarang menurut saya persekusi iman ini sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena setiap persekusi itu secara sejarah itu berulang kembali. Kalau setiap persekusi gereja malah makin berkembang, malah makin multiplikasi, malah makin semakin bertambah banyak. Jadi saya tahu kalau kita makin mempersekusi orang Kristen, mereka malah makin banyak. Mereka malah ada underground church di China, malah ada underground church di Timur Tengah. Jadi makin dipersekusi malah makin banyak. Akhirnya sekarang ini setan udah ganti strategi. Strateginya udah bukan persekusi dari luar, tapi dari dalam. Jadi dia pakai orang dalam nih. Bagaimana cara menghancurkan gereja? Kalau dari luar nggak bisa, dipersekusi nggak bisa. Dari dalam. Diracunnya dari dalam. Dikatakan caranya gimana? Ada di next. Kemudian Tuhan komplain dengan jemaat di Pergamus. Dia bilang, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi tadinya Tuhan udah puji-puji nih jemaat ini teguh, tapi ada yang negatifnya. Negatifnya apa? Di sini ada yang tahu nggak cerita Bileam dengan dengan keledai? Ada yang tahu? Ada ya, ada yang tahu, ada yang baca Alkitab ya. Dua orang ya. Jadi di cerita Bileam ini adalah seorang nabi, tapi dikatakan nabi palsu. Karena apa nabi palsu? Karena dia ini dibayar uang, disuruh kutuk. Kamu tolong dong kutuk dia mau gitu. Jadi dia dikatakan nabi palsu. Dan waktu itu Raja Moab, musuhnya Israel, mereka lagi berperang. Kemudian Raja Moab ini mulai takut nih sama bangsa Israel. Dia bilang dia bayar Bileam, dia bayar uang. Dia bilang kamu kutuk bangsa Israel supaya dia bisa menang perang. Tapi tiap kali disuruh kutuk, keluarnya berkat. Disuruh kutuk Israel, keluarnya berkat. Dan akhirnya dia ada ceritanya dia naik keledai ya, disuruh kutuk lagi, keluarnya berkat lagi sampai keledainya sampai bisa ngomong. Itu ceritanya ada di Alkitab. Saudara percaya ada sampai ada di stopin sama malaikat. Jadi akhirnya Bileam bilang satu-satunya cara untuk menghancurkan bangsa Israel kalau proteksi Tuhan itu udah nggak ada. Kalau nggak bisa dikutuk, kita ilangin aja proteksinya. Jadi kita buat aja mereka jatuh dalam dosa. Kalau mereka jatuh dalam dosa, berarti Tuhan udah gak ada protection lagi dong sama mereka. Seberapa banyak dari kita yang tahu kalau anak Tuhan itu sebenarnya gak bisa dikutuk? Ada yang tahu? Anak Tuhan itu sebenarnya gak bisa dikutuk, tapi bersyarat. Jadi Bileam bilang kalau gak bisa dikutuk, kita bikin aja mereka berdosa. Kita bikin aja mereka ini biar perlindungan Tuhan, protection Tuhan tuh hilang. Jadi setan aja tahu. Setan tahu kalau kita jatuh dalam dosa, membuat kita open door kepada setan buat masuk, dosa buat masuk, sehingga kalau kita open door kepada setan, proteksi Tuhan itu sudah hilang. Jadi bangsa Israel waktu itu gimana caranya biar mereka berdosa? Mereka dikasih
wanita-wanita dari Moab. Disuruh tidur bareng. Jadi laki-laki bangsa Israel ini tadinya baik-baik, tapi dikasih wanita dari Moab, disuruh tidur bareng. Nggak cuma disuruh tidur bareng, terus mereka disuruh makan. Jadi wanita Moab ini kan mereka menyembah dewa pagan. Mereka habis nyembah dewa pagan, ada makanannya dikasih ke laki-laki itu. Akhirnya jatuhlah mereka dalam dosa, dan akhirnya mereka bisa diserang. Yang tadinya nggak bisa diserang, akhirnya bisa diserang. Kalau kamu nggak bisa dijatuhkan sama musuh, musuh akan cari cara lain gimana caranya untuk jatuhin kamu. Kalau kamu sekarang ini berasa kayak, saya ini hubungan saya lagi baik sama Tuhan, tapi karena musuh nggak suka, dia akan cari cara gimana caranya untuk menjatuhin kita. Bahkan dalam pernikahan kita sudah di dalam Tuhan, tapi ternyata ada yang buka celah. Akhirnya pernikahan itu ada open door kepada setan, kepada dosa untuk masuk, sehingga proteksi Tuhan seakan-akan nggak ada. Jatuh dalam dosa, sadar nggak sadar, bisa membuat proteksi Tuhan atas kita nggak ada. Saya ulang lagi ya, kalau kamu tidak bisa dijatuhkan, musuh akan cari cara untuk menjatuhkan kamu. Dan pada saat kita bilang, oh tapi saya nggak sadar gitu ya, jatuh dalam dosa, mau dibilang saudara sadar, saudara nggak sadar, akan menghilangkan proteksi Tuhan. Sama seperti jemaat di Pergamum, ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus ini, dia coba kawin-kawinin ajaran kekristenan itu dengan ajaran sesat. Kamu boleh kok seks bebas dengan siapa aja. Tubuhmu terserah kamu mau apain gitu. Semua juga lakuin kok, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak nyangkal Tuhan. Nggak apa-apa kok kamu makan makanan yang habis dari sembayangin, itu kan budaya. Itu kan budaya, yang penting kamu nggak nyangkal Tuhan. Setiap ajaran-ajaran yang sesat yang kita tahu, kita dapati di kehidupan masyarakat kita lakukan sebagai orang Kristen, nggak apa-apa sih, tapi membuat kita jadi bisa diserang oleh setan. Tadinya kita di cover, kenapa? Karena kita jadi pelaku firman, kita jaga apa yang Tuhan nggak suka. Tapi karena kita mau diterima sama orang, kita mau di-accepted, tadinya kita nggak bisa dikutuk, tapi akhirnya kita buka celah buat setan untuk masuk, dan akhirnya bisa jatuhin kita. Kita ikut orang-orang yang update di sosial media, banyak yang bilang kalau kamu stres, kamu butuh healing, dan kamu butuh kesembuhan, kamu terbang ke sini, kamu bayar harganya, kamu ketemu guru pinternya atau orang pinternya atau gurunya, terus kamu ikut ritual ngebersihin diri, kamu ikut ritual dan kamu meditasi supaya kamu merasa damai, atau kamu meditasi supaya istilahnya buang sial gitu ya. Nggak apa-apa kok, kamu kan menyangkal Tuhan. Tapi apa yang kita perbuat, akhirnya kita menutup proteksi Tuhan buat kita, dan kita membuka pintu buat setan untuk masuk, dan akhirnya kita masuk dalam ikatan setan. Hal apa saat ini yang membuat saudara itu nggak bebas dan masih dalam ikatan si jahat? Ini jadi pertanyaan buat kita. Sama seperti pesan Yesus kepada jemaat di Pergamus. Kabar baiknya, Tuhan bilang apa kalau saudara merasa, waduh kayaknya saya masih ada ikatan nih, kayaknya saya masih merasa saya nggak bebas, saya belum merdeka, saya harus bagaimana? Tuhan katakan kepada jemaat di Pergamus, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bertobatlah, jangan lakuin lagi dosa yang sama. Jauhkan dirimu daripada semuanya ini, daripada circle-circle yang bikin kita jatuh dalam dosa. Stop dengerin ajaran-ajaran yang sesat. Unfollow orang-orang itu. Mulai baca sendiri Alkitabnya. Dan stop setuju dengan budaya, cocok logi, apapun itu yang gak sesuai dengan firman. Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua di sini untuk
bertobat. Tapi bertobatnya sekarang, jangan nanti. Karena Tuhan bilang apa? Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau kamu nggak mau tobat, Tuhan yang akan datang segera dan memerangi dengan pedang. Akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu mau tobat, tobat itu artinya apa sih? Tesufa, tobat itu artinya apa? Berbalik. Jadi kembali lagi, berbalik dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Karena pada saat kita kembali lagi ke jalan yang benar, pada saat kita bertahan sampai akhir, akan ada rewardnya. Rewardnya apa? Firman Tuhan katakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu yang putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi ada mana yang tersembunyi. Mana itu apa sih? Apa sih itu gitu ya, mana artinya? Mana itu apa? Kalau saudara tahu, masih ingat di Alkitab, mana itu adalah roti manis yang turun katanya pada saat bangsa Israel di padang pasir. Mereka nggak ada makanan, tapi tiap hari turun mana. Jadi ada makanan buat mereka sampai kenyang gitu ya. Jadi kalau kita bertahan sama Tuhan sampai akhir, akan ada mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu berarti apapun keadaan dunia, lagi krisis, lagi indis ekonomi, apapun itu nggak berlaku bagi kita, karena ada hidden mana, ada mana tersembunyi, ada persediaan Tuhan yang tersembunyi buat kita. Orang lain bisa bilang lagi susah, lagi kekurangan atau apapun, tapi Tuhan, janji Tuhan apa? Akan ada mana tersembunyi, ada persediaan Tuhan yang tersembunyi bagi kita yang tetap setia dan bertahan hingga akhir. Karena mana tersembunyi ini bukan hanya bicara persediaan kita nanti di kekekalan ya, nanti kita di kerajaan surga, tapi juga bicara mana yang sekarang. Jadi ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita semua, anak-anaknya yang percaya. Dan kita bertahan walaupun sulit, walaupun orang kiri kanan sudah lupa Tuhan, sudah nggak peduli dengan namanya ibadah. Tapi pada saat kita tetap bertahan, kita percaya sama Tuhan, penyedia kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Tuhan akan memberikan kepadamu, ada hidden mana, ada roti yang makanan akan dibikin sampai kenyang. Karena Tuhan, kalau mana itu berarti kamu dicukupkan sampai kenyang. Kemudian reward lainnya dikatakan selain ada hidden mana, dia bilang bicara ada batu putih. Batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi batu putih pada zaman itu ada beberapa arti ya. Kalau saudara lagi di pengadilan, dibilang kalau saudara nggak bersalah dikasih batu putih. Tapi kalau saudara bersalah dikasihnya batu hitam. Tapi ada arti lainnya juga kalau kita waktu itu zaman Roma mau masuk ke pertandingan di stadium dikasih batu putih. Batu putih itu berarti kayak entrance ticket untuk masuk gitu ya. Buat masuk dikasih batu putih. Batu putih itu juga bicara kalau kita mau ke perjamuan, diundang buat dinner sama raja, dikasih batu putih. Tapi ada juga yang artinya adalah seperti amulet, seperti jimat keberuntungan yang dibilang ini bisa kasih proteksi. Jadi batu putihnya itu seperti dijadiin kalung, dan di belakang kalung itu ditulis nama. Namanya itu yang tahu cuman yang pakai gitu ya. Dari semua arti ini saya rasa ada satu arti batu putih yang bagi kita semua adalah itu seperti tiket masuk. Kalau Tuhan kasih kita batu putih, berarti tiket masuk, undangan bagi kita untuk masuk dalam perjamuan raja. Pada saat Tuhan nanti akan ada kerajaan Yerusalem baru, Tuhan undang kita untuk makan bareng Dia di kerajaan Tuhan. Dan kita akan diberikan nama baru. Ada nama baru karena saudara tahu Tuhan ganti nama ya. Abram jadi Abraham, Simon jadi Petrus. Kemudian siapa lagi? Sarai jadi Sarah ya. Nama baru Isa. Kalau jemaat di Smyrna yang minggu lalu, mereka tanda dari gereja yang sejati itu adalah bertahan dalam kesengsaraan.
Tapi hari ini jemaat Pergamum, kita belajar bahwa untuk bisa jadi jemaat yang sejati itu adalah kita bisa memisahkan diri sebagai anak Tuhan. Kita tahu apa yang boleh, ada batasannya, kita tahu. Walaupun saat ini kita berada di tempat yang sulit, tapi kita harus tetap berdiam, kita harus tetap setia. Hanya Yesus yang bisa membuat kita lepas daripada ikatan si jahat. Kita stop ikutin pengajaran-pengajaran yang bikin kita bingung, pengajaran-pengajaran yang bikin kita sesat. Kita mulai baca Alkitabnya sendiri. Kalau kita nggak baca Alkitabnya sendiri, kita nggak punya filter. Kita tahu dari mana apa yang kita dengar itu adalah hal yang benar atau menyesatkan. Tuhan akan melindungi kita. Itu adalah janji Tuhan. Ada protection bagi kita semua anak-anak Tuhan. Dan melalui firman tadi kita tahu bahwa ternyata kalau kita jadi anak Tuhan yang setia menjadi pelaku firman, kita nggak bisa dikutuk. Apapun orang coba lakukan untuk menjatuhkan kita, menjelekan nama kita, memfitnah kita, itu nggak akan berkuasa apa-apa atas kita kalau kita jadi anak Tuhan yang setia, yang menjadi pelaku firman. Dan janji Tuhan akan menyediakan suatu mana yang tersembunyi. Tuhan akan memberikan makanan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan akan pastikan kita merdeka dan kita kenyang. Dan pada akhirnya kita akan diundang untuk masuk dalam perjamuan makan dengan Tuhan.